Perkenalkan, nama saya Mark Christopher Daniel Sembolon dari Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 202108011169. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran diskusi berbasis perilaku berliterasi untuk keterampilan berbicara dalam lingkungan kampus. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Keterampilan berbicara perlu dikembangkan di lingkungan kampus. Keterampilan tersebut menduduki tempat utama dalam memberi dan menerima informasi serta memajukan hidup dalam peradaban dunia modern. Dalam pembelajaran berbicara, misalnya berdiskusi, diajarkan materi kemudahan berbicara, kejelasan, bertanggung jawab, membentuk pendengaran yang kritis, dan membentuk kebiasaan. Kemudahan berbicara yakni mahasiswa diberikan kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sambil mereka mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan, baik di dalam kelompok kecil maupun pendengar umum yang lebih besar jumlahnya. Selanjutnya ada pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab, dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Untuk menjadi pembicara baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Apabila pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi dengan baik. Selanjutnya ada tujuan keterampilan berbicara. Yang pertama di sini ada kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua ada kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. 3. Bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat ada membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Dan yang terakhir membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Selanjutnya jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan atau walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Yang kedua ada debat. Debat di sini berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah yang untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalannya kurang menonjol, dan diskusi panel biasanya menghadirkan beberapa pembicara kunci atau para penyaji materi, kemudian diikuti audiens. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditanyakan pada layar televisi. Selanjutnya pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Selanjutnya ada percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan atau melalui telepon misalnya, dan tulisan atau di chatroom. Cara mengembangkan keterampilan berbicara di lingkungan kampus. Sebagai contohnya, gaya bicara dan bahasa yang digunakan oleh teman kampus saya yang berasal dari Medan.
Saat berbicara, dia menggunakan gaya bicara khas orang Sumatera, yaitu sedikit cepat dan tinggi seperti orang yang sedang marah. Sedangkan berbeda dengan saya yang berasal dari daerah Jakarta. Saya memiliki gaya bicara yang lebih santai, sama halnya dengan orang yang berasal dari suku Jawa. Untuk solusi yang dapat diterapkan, untuk meminimalisir dampak tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan akomodasi komunikasi antara mahasiswa dan pendatang dan mahasiswa lokal atau host kultur. Ya, dan sekian dan terima kasih.